Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Melodi yang baru saya mainkan tadi, kita tahu bersama itu merupakan melodi dari lagu yang sangat populer, yaitu lagu Amazing Grace. Atau di Indonesia kita kenal Sangat Besar Anugerahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam program kita Kisah di Balik Pujian ini, saya akan menjelaskan latar belakang peristiwa apa yang membuat terciptanya lagu Amazing Grace ini. Lagu ini dituliskan oleh seorang hamba Tuhan bernama John Newton. Dia lahir di London, ya, lahir dari keluarga yang mengasihi Tuhan, terkhususnya ibunya adalah dari aliran Puritan, ya. Dan ayahnya seorang nahkoda atau kapten kapal, Bapak Ibu Saudara, yang sering ke Afrika, kemudian datang kembali ke Inggris dan membawa rempah-rempah, membawa bahkan juga mungkin membawa budak, ya, perdagangan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, singkat cerita bahwa John Newton ini diajarkan iman Kristen dengan baik, ya. Namun oleh ibunya, ya, ibunya mengajarkan iman Kristen yang baik kepada John, dan sebelum usia 7 tahun, ibunya dipanggil pulang oleh Tuhan. Sehingga sejak usia 7 tahun, John Newton bertumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Dan ayahnya juga yang sibuk sebagai seorang nahkoda, hampir dapat digambarkan bahwa John Newton ini bertumbuh tanpa kasih sayang orang tua sebenarnya. Dan di usia 11 tahun akhirnya ayahnya mengeluarkan dia dari sekolahnya, ya. Ayahnya mengeluarkan dia dari sekolahnya dan mengajak dia ikut serta di kapal di mana yang ayahnya sebagai kapten atau nahkoda. Nah, dari usia 11 tahun John Newton ini bergaul dengan orang-orang yang dewasa dan tentu saja perlakuan kasar sering dia alami, ya. Dan pada akhirnya ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, dia menjadi seorang pelaut juga, ya, seperti ayahnya. Dan singkat cerita, John Newton terjebak di dalam perdagangan manusia, di mana dia sering membawa kapal, kemudian mengambil orang-orang Afrika, ya, terus dijadikan budak, Bapak Ibu Saudara, ya, di Inggris, ya, dia bawa orang-orang kulit hitam ini, Bapak Ibu Saudara, di atas kapalnya. Maka dia terjebak dan terlibat dalam sebuah usaha, yaitu usaha yang haram, Bapak Ibu Saudara, karena ini merupakan usaha perdagangan manusia. Namun ada sebuah titik atau titik balik ketika pada saat dia membawa budak dari Afrika. Di tengah perjalanan itulah, di sekitar Irlandia, Bapak Ibu Saudara, ya, tiba-tiba di tengah perjalanan lautan itu sekitar jam 3 subuh, kapal dia diterjang oleh badai. Kapalnya diterjang oleh badai yang begitu sangat, yang hampir menenggelamkan dia dan juga dengan seluruh ABK-nya, dan juga beserta dengan seluruh budak yang ada di atas kapal tersebut. Dari jam 3 sampai jam 12 siang atau sampai tengah hari besar, gelombang terus dari jam 3, ya, jam 3 subuh sampai jam 12 siang, itu diterpa gelombang dan badai begitu sangat kapalnya. Akhirnya peristiwa itu membuat John Newton mulai berpikir tentang kehidupan rohaninya. Dia berpikir kembali tentang pekerjaan yang dia lakukan, apakah benar atau tidak, berkaitan dengan perbudakan manusia. Peristiwa itulah yang membuat dia sadar tentang anugerah dan panggilan Tuhan. Peristiwa itulah yang membuat dia sadar bahwa hidup tidak selamanya di dunia saja. Hidup bukan hanya mengejar harta kekayaan, ya. Hidup bukan hanya mengumpulkan harta di dunia, tetapi ada saatnya dalam tanda kutip menghadapi badai yang justru hampir membawa dia kepada kematian. Hal itulah yang menjadi titik balik untuk dia sadar dan dia bertobat.
Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, dia mulai belajar kembali membaca Alkitab, mengingat kembali apa yang telah diajarkan oleh ibunya. Dan ini saya bersyukur, Bapak Ibu Saudara, ini sebuah pesan bagi kita orang tua. Kita punya tanggung jawab untuk menaburkan benih Injil di dalam hidup anak-anak kita. Karena setiap benih yang kita taburkan tidak akan pernah sia-sia. Setiap benih yang kita telah tanamkan ke dalam kehidupan anak-anak kita akan bermanfaat. Ternyata mungkin hanya rentan usia sekitar 6 tahun, ibunya mengajarkan iman Kristen, benih itu bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Ketika badai menerpa, John Newton mulai sadar akan kehidupan, bahwa tidak selama di dunia ada kehidupan setelah kematian. Dan itu tercatat di dalam firman Tuhan, dan itu hanya bisa didapatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan. Atas kesadaran inilah John Newton akhirnya mulai dia belajar tekun firman Tuhan, dan dia coba melamar, Bapak Ibu Saudara, masuk untuk menjadi pelayan ya di gereja Anglikan di Inggris. Dan singkat cerita, pada akhirnya dia diterima ya. Sempat beberapa kali dia ditolak karena mungkin punya latar belakang sebagai seorang yang terlibat dalam perdagangan manusia. Namun pada akhirnya dia diterima dan dia menjadi seorang gembala, dia menjadi seorang imam, dia menjadi seorang pendeta, Bapak Ibu Saudara, di gereja Anglikan. Nah, dalam kisah ini mau mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, terkadang ada badai-badai Tuhan izinkan datang menerpa kita. Terkadang Tuhan izinkan masalah persoalan datang di dalam hidup kita. Sebenarnya itu sebagai sebuah peringatan supaya Tuhan mau memanggil kita kembali. Kita mau hidupi tujuan dan rencana Tuhan. Dan badai itu Tuhan izinkan mungkin di saat kita mulai keluar dari tujuan Tuhan. John Newton akhirnya dia kembali berpikir dengan badai menerpa, bagaimana pandangan Alkitab terhadap perbudakan, apakah ini benar atau tidak. Dan akhirnya dia tinggalkan itu semua dan dia memilih untuk melayani Tuhan. Hari ini dengan berbagai macam badai, persoalan, tantangan, bahkan wabah yang sedang menerpa hari ini, Bapak Ibu Saudara, COVID-19 di seluruh dunia, saya melihat ini juga sebagai cara Tuhan berbicara kepada kita umat manusia. Tuhan mempunyai rencana bahwa supaya kita jangan mengandalkan harta, kekayaan, jabatan apa yang kita miliki di dunia. Karena kekayaan, harta benda tidak dapat menolong kita. Jabatan, posisi apapun tidak dapat menyelamatkan kita. Tetapi ketika kita hidup sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan, apa maunya Tuhan, hidup kita akan menjadi berkat. Ketika saya membuat video ini, saya dapat kiriman di WA grup keluarga, ya. Di Amerika akhirnya Alkitab cetakan juga habis. Diboyong, dibeli, Bapak Ibu Saudara. Ya, ternyata ada sisi baiknya, bukan hanya sembako yang habis, tapi manusia mulai berpikir kehidupan rohaninya. Bahwa kematian itu pasti bagi manusia, ya. Kematian itu pasti, tapi bagaimana kehidupanmu selanjutnya itu ditentukan hari ini. Dan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita bersyukur Kristus memberikan jaminan keselamatan bagi kita. John Newton diizinkan menghadapi badai, hampir tenggelam, hampir mati. Berusaha ya, berupaya di tengah badai yang hampir menenggelamkannya. Tapi justru itu merupakan titik baliknya, sehingga dia berpikir hanya oleh anugerah Tuhan dia diluputkan dari badai tersebut. Hanya oleh kuasa dan pertolongan Tuhan dia dapat luput dari badai tersebut. Hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan adanya berbagai macam persoalan, tantangan, masalah di dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan sedang mau mengingatkan kita. Untuk kita mungkin sudah berjalan jauh keluar dari tujuan Tuhan, dan Tuhan mau kita kembali kepada rencananya. Karena apa? Alkitab mencatat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Dan saya menutup Bapak Ibu Saudara video ini dengan sebuah bacaan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-114. Mazmur 119 ayat 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Sekali lagi, engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Di tengah badai persoalan hidup, di tengah geloranya tantangan dan pergumulan, Bapak Ibu Saudara, jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, tempat persembunyian kita. Jadikanlah Tuhan sebagai perisai kita, sebagai pelindung kita. Dan jadikanlah firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita, yang selain bukan hanya menumbuhkan iman kita, tapi membangkitkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tetap bersyukur dalam segala hal. Ada tantangan, ada persoalan, tapi percaya Tuhan merangkaikan semua untuk kebaikan kita. Dan John Newton, seorang yang berdosa, seorang yang terlibat dalam perdagangan manusia, tidak heran melalui badai yang dia alami di tengah malam buta, jam 3
dini hari sampai jam 12 siang, badai yang menerpanya, itu merupakan titik balik dia datang kembali masuk di dalam rencana dan tujuan Tuhan. Bertobat, meninggalkan pekerjaan namanya perdagangan manusia, dan pada akhirnya dia melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Sampai hari ini lagu Amazing Grace masih kita nyanyikan, menjadi berkat yang luar biasa dari seorang mantan manusia yang hidup dalam dosa, hidup dalam perdagangan manusia, hidup di dalam perdagangan para budak Afrika. Dan Tuhan ubah dia akhirnya dari lirik lagu yang dia tuliskan. Dia selain menjadi hamba Tuhan, lagu ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai hari ini lagu Amazing Grace menjadi berkat dengan kita menyadari hidup kita semata-mata hanyalah karena anugerah dan pemeliharaan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.